Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kita masuk di ma'rifah jenis berikutnya, ya, yaitu dengan al. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala tsumma dzul adah. Kemudian ma'rifah tingkatan berikutnya adalah dzul adah, yang memiliki alat. Maksudnya yang memiliki wahia al. Al-ada maksudnya apa? Al. Iya. Indal khalili wasibawai. Al menurut al-khalil dan sibawai. Lallamu wahdaha, bukan lam saja. Kan ada yang mengatakan yang membuat ma'rifah adalah lam saja, bukan al. Bukan al. Lam saja. Jadi kata beliau lallamu wahdaha, bukan lam saja. Khilafan lil akhfash. Tentunya menyelisihi al-akhfash. Karena al-akhfash punya pendapat yang lain. Punya pendapat yang lain. Iya. Terkait dengan al ini. Ada yang dia berpendapat lamnya saja yang membuat apa? Ma'rifah. Terus watakunu lil ahdi. Al itu bisa fungsinya untuk ahdi. Menunjukkan ahad. Sesuatu yang terikat. Apakah dalam pikiran, dalam penyebutan, ya? Dari tujuan dari didatangkan al itu. Seperti, nah contoh, fi zujajatin, az-zujajatu. Al pada kata az-zujaja yang kedua, itu untuk menunjukkan bahwa itu zujaja, itu yang pertama. Ini namanya ahad ad-dzikri. Akan disebutkan nanti. Untuk mengikat bahwa yang kedua itulah yang pertama. Karena dia pakaikan apa? Al. Ya kan dia pakaikan al. Contoh lain lagi, wajah al-qadi, data al-qadi. Di sini ahad ad-dhihni yang ada dalam pikirannya. Jadi ada janji sama qadi khusus, langsung dia bilang ja'al qadi, pakai al. Maksudnya qadi yang kita sudah berjanji dengannya. Ini namanya ahad. Terikat dengan janji. Terikat dengan penyebutan, terikat dengan janji. Pokoknya yang penting ada al. Mau al ahdiyah, ma'rifah. Itu membuat apa? Ma'rifah. Aulil jinsi. Bisa juga al itu ternyata bermakna jins. Mirip nakiro secara makna. Alnya itu mirip nakiro secara makna. Iya. Dia mirip nakiro secara makna. Karena jins. Contoh. Seperti ahlakan nasu ad-dinar wad dirham. Ad-dinar wal dirham. Mata uang emas dan mata uang perak. Ahlakan nasa. Membinasakan manusia. Jenis mata uang emas. Jenis dari mata uang perak. Membuat orang apa? Binasa. Paham maksudnya? Karena gara-gara uang orang berkelahi. Iya kan? Gara-gara uang misalnya orang bercerai. Gara-gara uang orang sesat. Paham maksudnya? Jenisnya. Iya. Jenisnya. Dan bukan semuanya. Tapi jenisnya saja. Dipahamkan? Nah ini namanya alnya al apa? Jinsiyah. Sama dengan firman Allah ini. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hay. Kami jadikan segala sesuatu hidup minal ma, dari air. Ya, bukan semua air. Ada air membuat orang mati. Paham maksudnya? Ada air membuat orang apa? Mati. Tapi ada jenis air, kami jadikan segala sesuatu itu menjadi apa? Hidup. Jadi al pada kata al-ma, al apa? Al-jins. Menunjukkan makna apa? Jenis dari air. Jenis dari air. Ini al yang kedua. Nah, sekali lagi kita katakan mau maknanya jinsiyah, ma'rifah. Kalau ada al maka alnya apa? Menjadikan dia apa? Ma'rifah.
Ketiga, aulistigroki afrodihi. Atau istigrok, al yang memasukkan afrodihi, seluruh jenisnya. Al yang memasukkan seluruh jenisnya. Ya, al yang memasukkan seluruh jenisnya. Jadi kalau dia diucapkan, maka memasukkan seluruh jenisnya. Contoh, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa manusia di sini? Siapa manusia di sini? Hah? Semua orang pasti awalnya lemah. Dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan tulang belulangnya lemah. Paham kan? Setelah itu kuat sampai berada di atas puncak kekuatan. Paham ini? Semua orang, tidak ada orang keluar dari perut ibunya langsung apa? Kuat. Paham ini? Dari mana kita tahu bahwa ini semua orang? Paham kan? Padahal kita tidak ada penelitian misalnya. Paham ini? Dari mana? Itu dari apa? Al yang ada pada al-insan. Walaupun kita tidak teliti, tapi ini dalil Quran. Dalil apa? Quran. Manusia diciptakan semua dalam keadaan apa? Lemah. Dipaham? Dan setelah itu diteliti, begitu adanya. Begitu adanya. Jelas kan? Iya. Jadi memasukkan seluruh jenisnya. Yang kedua, au sifatihi. Masya Allah. Yang dia masukkan bukan jenisnya, tapi sifatnya. Dia masukkan apa? Seluruh sifatnya saja. Seluruh sifatnya. Lihat. Contoh nyata ini. Nah contoh. Zaidun ar-rajul. Zaid itu laki. Maksud, sekarang saya tanya sama antum. Apakah Zaid ini seluruh laki-laki? Enggak kan. Bukan jenis yang dia masukkan. Yang dia masukkan sini apa? Sifatnya. Zaid ini di dalamnya terdapat sifat kelaki-lakian semuanya. Pemberani misalnya. Paham ini? Dermawan misalnya. Nah, semua sifat laki-laki ada pada dia. Ada pada dia. Paham maksudnya? Sama kita bilang ini. Laki. Kita bilang toh, tapi orang Arab pakai al. Orang Arab pakai apa? Al. Zaid. Misalnya. Khalid ibn Walid. Rajul. Dia pakaikan al. Khalid ibn Walid. Ar-rajul. Pakaikan al. Apa maksudnya ini? Semua sifat laki-laki ada pada dia. Semua sifat laki-laki ada pada dia. Paham fungsi al ini? Ini namanya sudah diperluas di kotur nada. Jadi dari sini nanti kita bisa memahami ayat, bisa memahami hadits, bisa memahami ucapannya orang Arab. Saya harus pahami apa ini ucapan. Maka kalau ada al, inilah dia. Nah ini dia. Misalnya ada orang, kita misalnya sudah punya janji. Jam 10 misalnya diajar sama Ustaz Mudakir. Misal. Pelajar bilang, yang dari bawah naik, dia bilang, Ja'al Ustaz. Paham ini? Pakai al. Apa maksudnya ini? Al di situ apa? Dia menunjukkan maksudnya Ustaz yang sudah ada semua di pikiran kita yang akan datang. Dipahami ini? Pakai al, itu fungsinya pakai al. Beda kalau dia hapus alnya lagi. Kalau dia bilang, Ja'a Ustaz. Berarti belum tentu Ustaz yang sama. Paham kan? Paham ya? Sama dengan orang bilang begini. Sering dikatakan misalnya, Ishtaroitu kolaman. Atau sekarang musim kurban. Ishtaroitu bakorotan. Saya beli sapi. Tidak pakai al. Setelah itu dia bilang, Ishtaroitu bakorotan. Thumma bi'tul bakoroh. Saya beli sapi. Thumma bi'tu. Kemudian saya jual al-bakoroh. Dia pakaikan al. Apa maksudnya ini? Ini menunjukkan ini yang dia jual. Itu yang dia beli. Tapi kalau dia tidak pakai al. Kita pahami berarti yang dia beli, yang dia jual beda. Kalau dia bilang ini. Ishtaroitu bakorotan. Thumma bi'tu bakorotan. Saya beli sapi, kemudian saya jual sapi. Tidak pakai al. Berarti yang dia beli beda dengan yang dia jual. Dari mana kita tahu?
dia tidak pakaikan al. Dia tidak pakaikan apa? Al. Jelas ini? Demikian pula yang lainnya. Misalnya antum baca ayat Al-Quran. Ya ayuhan nas. U'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia sembah Rabb kalian. Pakai an-nas. An-nas kan mufrad. Apakah saya orang manusia? Tidak, pakai al. Makanya terjemahan. Wahai seluruh manusia sembah Rabb kalian. Tidak ada yang keluar dari sini. Yang penting dia manusia. Paham kan? Dari mana kita pahami itu ini seruan umum? Al. Adanya al menunjukkan ini adalah istighraq. Memasukkan seluruh apa? Jenisnya. Paham ini? Jadi nanti berkembang pemahaman kita dari teori bahasa Arab. Yang jelas semua ini ma'rifah. Tapi fungsinya beda-beda. Al fungsinya membuat ma'rifah kan begitu. Tapi beda-beda kandungan maknanya. Bisa ahadiyah, bisa jinsiyah, bisa istighraqiyah. Istighraq sendiri bisa istighraqil afrad, bisa istighraq sifat. Paham kan? Jelas ini? Ini al. Syarahnya An-Naul Khamis min anwa'il ma'arif. Jenis kelima dari jenis ma'rifah. Dul ada yang memiliki alat. Yaitu al. Nah al-faros wal gulam. Wal masyhur bainan nahwiyin. Yang terkenal di kalangan ulama nahwu. Annal mu'arrif al. Bahwasannya yang membuat ma'rifah itu al. Wallam wahdaha inda sibawai. Ya. Dan lam saja menurut sibawai. Ini membuat kita jelas apa yang dimaksud di matan tadi. Di matan tadi kan dia bilang gini. Wahya al inda sibawai indal khalil wasibawai. Disamakan tak? Di matan. Sekarang berarti Ibnu Hisham sudah berubah. Di syarah. Kan tak bisa dia ubah matannya karena sudah tersebar. Sudah lama tersebar. Sekarang di syarah ternyata dia bilang. Dia al menurut Al-Khalil. Lam saja menurut Sibawai. Lam saja menurut siapa? Sibawai. Padahal tadi itu diatofkan Al-Khalil sama siapa? Sibawai. Wa naqala Ibnu Usfur. Dan dinukil oleh Ibnu Usfur. Al-awwal an Ibnu Kaisan. Pendapat pertama dari Ibnu Kaisan. Yaitu mengatakan al. Wathani an baqiyatin nahwiyin. Dan pendapat kedua yaitu pendapat Sibawai. Dari sisa ulama nahwu yang lain. Wa naqala ba'duhum anil Akhfash. Dan sebagian mereka menukil itu dari pendapatnya Al-Akhfash. Wa za'ama Ibnu Malik. Dan Ibnu Malik menyangka. Itu pengarang Alfiyah Ibnu Malik. Ya. 1002 bait syair tentang nahwu sorof. Dan Ibnu Malik menyangka annahu la khilafa baina Sibawai wal Khalil. Bahwasanya tidak ada perselisihan antara Sibawai dan Al-Khalil. Itulah yang belum masukkan tadi di atas matan. Itu adalah pendapat siapa? Ibnu Malik. Bahwa tidak ada perbedaan antara Al-Khalil dan siapa? Sibawai. Iya. Fi annal mu'arrif al. Pada dasar yang membuat ma'rifah itu adalah al. Qala dia berkata, wa innamal khilaf bainahuma fil hamzah. Perselisihan antara keduanya adalah terkait dengan hamzanya. Tidak ada perselisihan bahwa al membuat ma'rifah, tapi hamzanya apa? Az-zaidatun hi am asliya. Apakah ini alnya zaidah atau asli? Alnya ini zaidah atau apa? Atau asli. Itu perselisihan. Wastadalla ala dzalika bimawadi' awradaha min kalami Sibawai. Dan dia berdalil atas hal tersebut dengan beberapa tempat yang dia bawakan dari ucapannya Al-Imam Sibawai. Al-Imam Sibawai. Wa talkhisul kalam, kesimpulan kalam pembicaraan dalam masalah ini, anna fil mas'alati salah satu madhahib. Bahwa masalah al ini ada 3 madhab.
Ada 3 madhab. Ahaduha, madhab pertama, annal mu'arif al. Yang membuat ma'rifah siapa? Al. Wal alifu aslun. Alif asal, bukan tambahan. Di pendapat pertama. Asani yang kedua, annal mu'arif al wal alif zaidah. Yang membuat ma'rifat tetap al tapi alifnya apa? Tambahan. As-salit yang ketiga, annal mu'arif al-lam wahdah. Yang membuat ma'rifat lam saja. Ya. Wal ihtijaju li hadhil madhahibi yastadi'i tatwilan la yaliku bihadal imla. Berdalil, yaitu mendatangkan dalil dengan masalah madhab-madhab ini mengharuskan akan panjang. Yastadi'i, mengharuskan tatwilan akan panjang. La yaliku bihadal imla, tidak pantas untuk ringkasan ini. Jadi dari 3 pendapat ini belum tidak sebutkan dalil-dalilnya. Karena beliau cuma menyebutkan bahwa ada 3 pendapat yang membuat ma'rifah siapa. Ada mengatakan al, tapi beda dalam hamzah. Ada mengatakan lam saja. Ada mengatakan lam saja. Yang jelas apapun yang antum katakan jelas al. Kalau ada al maka dia apa? Ma'rifah. Wa tanqasimu al mu'arrifah ila salasati aqsam. Dan al yang membuat ma'rifah terbagi menjadi 3 bagian. Wa dzalika annaha, demikian itu karena dia imma li ta'rifil ahad. Demikian itu karena dia terkadang untuk memberikan pengenalan, pema'rifatan terhadap al-ahad, janji yang terikat. Au li ta'rifil jins, atau memberikan faedah jenisnya. Ya. Au lil istighraq, atau memberikan faedah apa? Istighraq. Ya, yang memasukkan semuanya. Yang memasukkan semuanya. Ini akan satu-satu beliau jelaskan. Fa ammal lati li ta'rifil ahad. Adapun yang fungsinya untuk memperkenalkan, mema'rifahkan ahad, ya, sesuatu yang terikat, patang qasimu qismain, maka dia terbagi 2. Kalau di mutamimah 3. Ahad zikri, ahad dhihni, ahal hudur. Di mutamimah 3, sini 2, dikurangi lagi. Li'annal ahad imma dzikri, karena namanya ikatan itu kadang dalam penyebutan, wa imma dhihni, kadang dalam pikiran. Kadang dalam penyebutan, kadang dalam pikiran. Fal awal kaqaulika, yang pertama yaitu ada dalam penyebutan. Terikat dalam penyebutan, seperti ucapan kamu ishtaraitu farosan summa bi'tul farosa. Dia antum bilang, saya beli kuda, kemudian saya jual kuda. Kudanya antum pakaikan al. Itu menunjukkan kuda yang dijual ini adalah kuda yang dibeli. Itu maksudnya. Ai bi'tul faros al-madhkur. Makanya artinya adalah saya jual kuda yang disebutkan sebelumnya. Ini namanya dzikri. Paham ya? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Walau kulta, seandainya kamu katakan summa bi'tu farosan, tidak pakai al. Kemudian saya jual farosan, tidak pakai al. Lakana goyrol farosil awal. Maka itu bukan kuda yang pertama. Paham jadinya? Jadi kuda lain antum jual, kuda lain antum beli. Jelas ini? Ya ini Masya Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Kan ini ada dalam Al-Quran. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya seperti miskah. Di dalamnya ada misbah. Di dalamnya ada misbah. Perhatikan kata misbah. Al-misbahu fi zujajah. Seperti lampu. Al-misbah, lampunya itu fi zujajah, di dalam kaca. Paham ini? Seperti lentera. Misbah lentera yang menerangi. Dan lenteranya itu berada dalam kaca. Perhatikan misbah. Misbah yang kedua itu misbah yang mana?
Tadi itu yang pertama. Paham? Dari mana kita tahu? Al. Terus az-zujajah. Dia pakai al lagi setelahnya. Fi zujajatin. Nggak pakai al kan? Kemudian setelahnya az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaca seakan-akan dia adalah bintang yang bercahaya. Jadi az-zujajah itu yang mana? Az-zujajah yang pertama. Begitu maksudnya. Ya, karena adanya al. Adanya al. Wasani yang kedua yaitu yang dhihni. Tadi kan dikiri dari penyebutan. Al menunjukkan terikat dalam penyebutan. Sekarang bisa dhihni. Bisa dhihni terikat dalam pikiran. Kaqaulika seperti ucapan kamu. Ja'al qadi. Antum bilang datang qadi. Pakai al. Datang al qadi. Idza kana bainaka wa baina mukhatabak wa baina mukhatabika ahdun fi qadin khas. Ini antum bilang idza kana jika ada bainaka antara kamu wa baina mukhatabik dan antara yang kamu ajak bicara ahdun janji. Janji khas. Janji fi qadin di pada qadi yang khusus. Jadi kalau ada janji khusus antum langsung bilang pakai al. Menunjukkan apa? Oh yang ada dalam pikiranmu. Maksudnya ini maksudnya ja'al qadi. Maksudnya yang kita janji sama dia. Dah? Sama dengan kita misalnya antri di dokter. Antum bilang ja'at tabib pakai al. Ya dokter yang antum janji dengannya. Dokter yang antum janji dengannya. Paham kan? Atau antum bilang ja'at tajir pakai al. Datang si pedagang. Pedagang yang memang sudah ada janjinya dengan antum. Yang antum akan akad dengan dia. Paham ya? Tapi kalau antum bilang ja'at tajir. Enggak pakai al. Ya pedagang secara umum. Pedagang secara umum. Bukan yang kita sudah berjanji dengannya. Paham kan? Nah, ini fungsi al. Ini kalau dia ahad. Kalau dia ahad. Sesuatu yang terikat. Jadi terikat belum cukupkan dua saja. Cukupkan dua. Ada dhihni. Ada Dikri. Kemudian wa ammal lati li ta'rifil jins. Adapun untuk mema'rifakan jins. Memperkenalkan jinsnya. Jenisnya. Fakaqaulika maka seperti ucapan kamu. Lihat ini ya. Ar-rajulu afdal minal mar'ah. Laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Tapi tentunya antum tidak maksudkan seluruh. Kalau seluruh berarti istighraq. Di sini jenisnya laki-laki itu lebih utama dari perempuan. Bukan seluruh. Kan di sana ada perempuan lebih utama daripada laki-laki. Misalnya Aisyah. Gimana keutamaannya? Lebih utama dari banyak laki-laki. Paham kan? Makanya di sini bukan bermakna apa? Istighraq, jenisnya saja. Jenis laki-laki itu lebih utama daripada jenis perempuan. Paham? Ini dari semuanya. Jantannya kambing, jantannya sapi lebih utama daripada betinanya. Jenisnya saja. Iya kan? Jenisnya saja. Kita berbicara jenis, bukan berbicara apa? Seluruhnya. Ini kata beliau. Idza jika lam turid bihi rojulan bi'ainihi walam ro'atan bi'ainiha. Ketika kamu tidak menginginkan laki-laki tertentu atau perempuan tertentu. Bukan. Yang antum inginkan adalah secara umum. Bahwa namanya laki itu lebih utama dari perempuan. Secara umum. Namanya laki-laki lebih utama dari perempuan. Makanya kata beliau. Wa innama arotta. Tiada lain yang kamu inginkan. Anna hadal jinsa. Bahwasanya jenis ini min haitsuhu dari sisi dianya hakikatnya afdal min hadal jins lebih utama daripada jenis ini min haitsuhu dari sisi dianya hakikatnya. Iya. Wala yasihu ayyurad bihada ndak sah. Ndak benar yang diinginkan dengan ini ucapan kamu tadi anna kulla wahid minar rijal afdal min kulli wahidah minan nisa. Bahwa setiap salah satu dari laki-laki itu pasti lebih utama dari setiap salah satu dari
perempuan. Bukan. Paham ini? Kenapa? Li'annal waqi'a bikhilafihi. Karena kenyataannya beda. Karena kenyataannya apa? Beda. Paham maksudnya nih? Kenyataannya beda. Maksudnya gimana itu? Ya di dunia luar daripada ucapan kita ini. Daripada ucapan kita. Di sana ada perempuan lebih utama daripada laki-laki. Paham ini? Tapi kita berbicara jenis. Kita berbicara apa? Jenisnya. Wa kadzalika qauluka, demikian pula ucapan kamu, ahlakan nasad dinar wad dirham. Dinar dan dirham membinasakan manusia. Apakah antum berbicara seluruh dinar dan dirham? Hah? Tidak. Di sana ada orang berbahagia dunia akhirat karena dinar dan dirham. Paham maksudnya? Dipahami ini? Tapi jenisnya ini dirham, jenisnya ini dinar, membuat orang apa? Binasa. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Dipahami ini? Ini yang dimaksud. Masya Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Apakah antum akan memahami seluruh air akan membuat hidup? Kalau pemahamannya begitu bahaya. Iya kan? Nanti antum akan, kalau mau haus langsung antum minum racun. Kenapa kamu mati? Ditanya begitu. Itu? Kenapa bisa dia mati? Padahal dia minum air. Bukankah Allah bilang kami jadikan air itu segala sesuatu menjadi hidup? Jadi dia berdalil dengan ayat tadi. Akhirnya dia minum air racun. Mati. Akhirnya dia berkata, kenapa mati? Padahal dia kan air menghidupkan. Oh, salah Al-Quran. Bukan alnya. Alnya di sini apa? Jins. Kami jadikan dari jenis air itu, bukan seluruh air. Ada jenis air membuat orang menjadi hidup. Paham ini? Bukan seluruh air. Iya. Ini Masya Allah. Wa al hadhi hiyallati yu'abbar anha bil jinsiyah. Al inilah yang ditakbir dengannya al jinsiyah. Al inilah yang disebutkan dengan al apa? Al jinsiyah. Masya Allah. Wa yu'abbir anha aidan billati li bayanil mahya. Masya Allah. Ditakbir juga, dikatakan juga dia dengan libayanil mahya untuk menjelaskan hakikatnya. Hakikat daripada air itu menghidupkan. Paham ini? Itu menghidupkan, menjelaskan mahia, apa dia? Yaitu hakikatnya. Wabillati li bayanil haqiqah, dan juga dengan nama bayan al haqiqah. Macam-macam namanya. Jadi banyak ini namanya. Bisa digunakan dengan al bayan al haqiqah untuk menjelaskan hakikatnya, untuk menjelaskan hakikatnya. Ini nama-namanya. Wa ammal latil istighraqi, adapun yang bermakna istighraq, fa'ala kismain, maka dia terbagi dua. Li'annal istighraq, karena namanya istighraq itu. Iya, namanya istighraq. Imma ayyakuna bi'tibari haqiqatil afrad, kadang dilihat dari hakikat dari jenisnya. Au bi'tibari sifatil afrad, atau dilihat dari apa? Sifat dari jenis itu. Jadi bisa dilihat dari hakikatnya, bisa juga dilihat dari hakikatnya. Ya, dari hakikatnya. Iya. Kemudian lihat kata beliau fal awal, yang pertama yaitu dilihat dari jenis, hakikat jenisnya, bukan sifatnya. Nah, contoh, wa khuliqal insanu dha'ifa. Insan diciptakan dalam keadaan lemah. Semua hakikat insan. Hakikat dari seluruh manusia itu apa? Lemah. Tidak ada yang kuat. Ya, tidak ada yang kuat. Ai kullu wahid min jinsil insan dha'if. Itu maknanya, pahamnya. Setiap salah satu dari jenis manusia itu pasti lemah. Tidak ada yang tidak masuk di sini. Wasani, contoh yang kedua, yaitu bi'tibari sifatil afrad, dilihat dari sifatnya. Nah, qaulika, contoh ucapan kamu, antar rajul, sifatnya.
Ai al-jami' li sifatir rijal al-mahmudah. Yaitu yang menyatukan sifat-sifat laki-laki yang terpuji. Menyatukan sifat-sifat laki-laki yang terpuji. Dipahami ini kan? Ini yang disebutkan. Iya. Terus baru tambah sekarang ketentuan. Kapan saya memahami ini seluruh jenisnya atau seluruh sifatnya? Masya Allah di sini ada ketentuan. Kata beliau, wadobitul ula, dobit untuk yang pertama, ketentuan untuk yang pertama yang bisa bermakna seluruh jenis tadi. Ayyasiha hululukul mahallaha ala wajilah ala jihatil haqiqah. Bisa masuk kul pada tempatnya secara hakikat. Jadi alnya itu bisa masuk kul. Seperti ayat tadi. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Bisa dikatakan apa? Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Paham? Kalau alnya bisa digantikan oleh kul, maka itu masuk yang pertama. Hakikatu al-afrad. Ini faedah Masya Allah. Fa innahu laukin. Sesungguhnya kalau dikatakan wa khuliqa kullu insanin dha'ifa la sahha dzalik. Seandainya dikatakan wa khuliqal insanu kullu insanin dha'if, sah hal itu ala jihatil haqiqah, secara hakikatnya. Paham ya? Ini ketentuan kalau dia bermakna istighraq al-afrad, memasukkan seluruh jenisnya. Wa dhabitu tsaniyah, ketentuan untuk yang kedua. Apa tadi yang kedua Rizki? Bi'tibari sifatil afrad. Ketentuannya apa? Ayyasihah hulul kul, bisa juga masuk kul, mahallaha di tempatnya, tapi ala jihatil majaz. Secara majaz, bukan secara hakikat, bukan secara penggunaan nyata, tapi secara apa? Majaz, hanya majaz. Bukan sebenarnya. Paham ya? Bukan sebenarnya. Kan majaz. Seperti tadi, antar rojul, kaummu laki. Paham ini? Apakah secara hakikat atau secara majaz? Mereka bilang secara majaz. Secara majaz. Fa innahu laukin. Sesungguhnya kalau dikatakan, fa innahu laukin, kalau dikatakan, anta kullu rojul. Kamu ini bagaikan semua laki-laki. Paham ini? Bisa? Bisa dibilang begitu? Bisa, tapi apakah secara hakikat? Nah, beliau bilang la sahha dzalik. Betul hal itu. Tapi ala jihatil mubalaghah, karena ingin berlebihan dalam takbir. Ketika dilihat orang itu Masya Allah, langsung dia bilang apa? Antar rojul, kamulah laki. Paham ini? Secara apa itu? Mubalaghah dalam takbir. Mubalaghah dalam takbir. Dia. Ini yang beliau inginkan. Berlebihan dalam mengungkapkan sesuatu. Dia ungkapkan sesuatu Masya Allah. Dia bilang, kamulah ustaz. Begitu. Paham ini? Yaitu terkumpul di dalamnya apa? Semua ilmunya ustaz. Dipahami? Langsung dia bilang, antal ustaz. Dipahami ini? Ini dia berlebihan dalam apa? Takbir. Berlebihan dalam takbir. Dalam mengungkapkan sesuatu. Sama dengan ini. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau bilang kullu sayd fi jawfil fara. Ya. Ini ya dia beliau contohkan dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia bilang kullu sayd, ya, semua buruan dia pakaikan kul. Ya. Kullu sayd, semua buruan fi jawfil faro. Semua buruan berada di jawfil faro, berada di dalam ya tangkapannya. Berada dalam ya cengkramannya. Semua buruan. Jadi seluruhnya berarti apapun itu ada padanya. Paham ini? Ini dalam bab apa? Dalam bab apa? Al-mubalaghah. Dalam bab apa? Al-mubalaghah dalam ta'bir, min bab mubalaghah dalam
takbir. Iya. Wa qaulu syair juga dalam perkataan penyair. Dia bilang laisa 'alallahi bimustangkarin. Ya. Ayyajma'al alam fi wahid. Ucapan penyair ini. Laisa 'alallahi bimustangkar. Ya, tidak mustahil bagi Allah. Tidak berat bagi Allah. Ayyajma'al alam fi wahid. Untuk menyatukan alam ini dalam satu tempat. Untuk menyatukan alam. Ini masih juga dalam apa? Masih dalam apa? Mimbab mubalaghah dalam takbir. Dia bilang tidak ada yang berat bagi Allah untuk menyatukan alam semesta. Dia dalam semesta. Ini yang dia inginkan adalah mimbab apa? Al-mubalaghah dalam takbir. Mimbab mubalaghah dalam takbir. Iya, ini yang disebutkan sama di hadis Nabi tadi. Kullu sayyid fi jawfil faro. Semua buruan ada dalam tangkapannya. Walaupun yang diinginkan dengan al-faro adalah pada dasarnya ya, al-faro dia ya bermakna al-himar, al-wahsi pada dasar maknanya. Pada dasar maknanya keledai liar. Keledai liar, tapi dibilang semua buruan ada pada dia. Seakan-akan buruan semuanya dapat apa? Keledai liar. Dipahami ini? Padahal ada yang menangkap yang lain. Kan banyak yang ditangkap dalam buruan. Ada yang menangkap kelincing. Ada juga yang lain menangkap kijang, rusa. Ada juga yang menangkap himar. Tapi Nabi bilang, kullu sayd fi jawfil faro. Setiap buruan ada di faro. Ada di faro. Ini mimbab apa? Mubalaghah dalam takbir. Iya, kata mereka mimbabil majaz. Kata mereka ada mimbab apa? Al-majaz. Bukan hakikatnya. Bukan hakikatnya. Ini tentang al. Kemudian berikutnya kata beliau. Wa ibdalu lam miman lugatu himyar. Masya Allah. Faedah lain. Dan diganti lamnya mim. Diganti lam dengan mim. Tapi di bahasanya orang himyar. Jadi orang himyar ya, dia tidak baca al, tapi dia baca apa? Am. Orang himyar dia tidak pakaikan lam, tapi dia pakaikan apa? Mim. Ya? Syarah. Logo tu himyar ibdalu lam al miman. Bahasanya orang himyar, dia ganti itu lamnya al menjadi mim. Katanya waqad takallama an-nabiyyu bi lughatihim. Nabi telah berbicara dengan bahasa mereka. Aduh, ini masalah. Nabi telah berbicara dengan bahasa mereka, orang himyar, satu suku di Yaman. Suku besar di Yaman. Katanya Nabi berbicara dengan bahasa mereka. Idz qala, ketika Nabi bersabda, laisa minam birri amsiyamu fim safar. Laisa minam birri. Hadisnya di Bukhari Muslim, laisa minal birri asyamu fis safar, pakai al. Tapi ini katanya Nabi telah berbicara dengan bahasa mereka, laisa minam birri amsyamu fim safar. Hadis Bukhari Muslim dengan lafaz al. Dengan lafaz apa? Al. Ada dengan lafaz lain seperti itu, ya. Tapi dikatakan itu lafaz yang syadz. Syad, aneh, ganjil, dhaif. Kenapa? Masa Nabi berbicara dengan bahasa yang sebagian suku? Paham kan? Enggak. Iya, Nabi pakai al. Bahasa Quran Nabi. Quran semuanya al. Lamnya dipakai kenapa? Pakai lam, bukan pakai mim. Bukan pakai mim. Makanya Syekh Albani rahimallahu ta'ala mendhaifkan dengan lafaz pakai am. Bukan pakai lam. Wa alaihi qaulu syair, dan di atas lugo inilah berkata penyair, dzaka khalili wadu yuwasiluni yarmi waroi bim sahmi wam salimah. Lihat, dia bilang bim sahmi. Seharusnya apa? Bil. Paham ini? Bil. Terus wam salimah. Seharusnya apa?
wal salima. Paham kan? Tapi dia pakaikan apa? Dia ganti lamnya dengan al. Diganti lamnya al dengan mim. Diganti lamnya al dengan mim. Selesai. Al. Setelah itu kita selesaikan. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala aslun wal mudhaf ila wahidin mimma dzukir. Kalau ini mudah. Termasuk yang ma'rifah adalah yang disandarkan kepada salah satu yang telah lewat. Yang disandarkan kepada salah satu yang telah lewat. Kalau ini mudah. Wa huwa bihasabi ma yudhafu ilai. Dia sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya. Yaitu tingkatannya. Tingkatan kema'rifatannya sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya. Ini sudah kita sebutkan di mutamimah ya. Illal mudhaf ila dhamir fakal alam. Kecuali yang disandarkan kepada dhamir maka dia seperti apa? Alam kedudukannya. Jadi bukan ke dhamir tapi ke alam kedudukannya. Ini sudah jelas di mutamimah. Syarah anna usadis minal ma'arif jenis ke-6 alias terakhir dari ma'rifah ma'udifa ila wahidin minal khamsatil madhkura. Apa yang disandarkan kepada salah satu dari 5 yang disebutkan. Nah gulami idhofah kepada dhamir, wa gulami zaidin idhofah kepada alam, wa gulami hada idhofah kepada isim isyarah, wa gulami alladzi fid dar idhofah kepada isim mausul, wa gulamil qadi idhofah kepada isim yang al. Wa rutbatuhu dan tingkatannya fit ta'rif dalam kema'rifatan karutbati ma udifa ilaih seperti tingkatan yang disandarkan kepadanya. Paham ya? Itu asalnya. Fal mudhaf ilal alam fi rutbatil alam. Maka yang disandarkan kepada nama maka berada dalam tingkatan nama. Wal mudhaf ilal isyarah fi rutbatil isyarah. Yang disandar kepada isim isyarah berada dalam tingkatan isyarah. Wa kadal baki demikian pula sisanya. Paham ya? Ilal mudhaf ilad dhamir. Kecuali yang disandarkan kepada siapa? Dhamir. Falaisa fi rutbatil mudmar. Dia bukan di tingkatannya dhamir. Wa innama huwa fi rutbatil alam. Tiada lain dia berada dalam tingkatan apa? Nama, dalam tingkatan nama. Dipahami ini? Dalam tingkatan nama. Iya. Wad dalilu ala dzalika annaka taqul. Dalil atas hal tersebut bahwasanya kamu berkata. Kamu berkata, marartu bi Zaidin sahibika. Marartu bi Zaidin sahibika. Perhatikan pendalilannya ini karena sangat dalam. Sekarang ya, Zaidin apa namanya? Sahibika apa namanya? Sohibika, apa namanya? Kenapa dibaca majrur? Na'at. Mana man'utnya? Zaid. Otomatis itu man'ut pasti lebih ma'rifat daripada na'at. Kalau seandainya yang disandarkan kepada domir lebih ma'rifat daripada nama, tidak boleh ini dikatakan. Salah. Seharusnya apa? Marartu bi sohibika Zaidin. Seharusnya dibalik kalimatnya. Tapi ketika na'at, ketika man'ut Zaid, kemudian na'atnya berupa sohibika di sana kepada domir menjadi na'at, maka otomatis dia di bawahnya nama. Tingkat ma'rifahnya. Paham ini? Kenapa? Itu kaidah antum harus pahami. Pasti man'ut yang disifati lebih ma'rifah daripada na'at. Dipastikan itu. Tidak akan pernah ada kalimat dalam bahasa Arab bahwa na'at yang disebutkan setelah man'ut, dia lebih ma'rifah daripada man'ut. Tidak akan pernah. Karena aturannya memang begitu. Na'at kan pengikut. Pasti pengikut itu di bawahnya yang dia ikuti. Dari sisi apa? Ma'rifah. Makanya ini kalimat sebagai dalil. Seandainya sohibika lebih ma'rifah daripada Zaid, maka pasti dia akan bilang apa? Marartu bisohibika Zaidun. Tapi kan kalau begitu kalimatnya tidak jadi na'at. Dia jadi badal. Dia jadi apa? Badal. Atau bayan. Fatasiful alam bil ismil mudhaf ilal mudmar. Lihat kata beliau. Kamu sifati nama dengan isim yang mudhaf kepada dhamir. Falau kana fi rutbatil mudmar. Seandainya dia berada di tingkatan dhamir, lakanati sifat a'rab minal mausuf. Maka berarti sifat di sini lebih ma'rifah daripada yang disifati. Itu salah. Wadzalika la yajuz alal asa. Demikian itu tidak boleh berdasarkan apa? Yang sahih. Paham ini?
dari ilmu-ilmu yang seperti inilah nanti bisa antum tahu ini saya kalimatnya salah, ini kalimatnya benar, ini fasih, ini tidak fasih. Paham gak nih? Karena ketentuan-ketentuan yang seperti ini ditentukan. Jelas kan? Jelas ini? Nah, maka ini tingkatannya adalah, itulah alasannya. Kenapa itu yang disandarkan kepada domir berada di bawahnya tingkatan alam. Bukan di tingkatan domir. Karena kalau dia di tingkatan domir berarti di atasnya siapa? Berarti di atas siapa? Alam. Paham ini? Jadi tingkatan tertinggi domir. Kemudian nama. Kemudian disandarkan kepada domir. Kemudian disandarkan kepada nama. Paham kan? Jelas ini. Kemudian siapa? Isim isyara. Dan disandar kepada isim isyara. Kemudian isim mausul. Disandar kepada isim mausul. Kemudian isim yang ber-al. Dan disandarkan pada kata yang ber-al. Paham ini? Jelas ini? Itu tingkatannya. Jelas ini sudah? Antum bisa tulis tingkatan kema'rifatan. Tingkatan kema'rifatan. Selesai? Iya, alhamdulillah. Tinggal kita masuk tahap ketiga. Yaitu mengenal penyakit. Dimulai dengan mubtada khobar insyaallah di pertemuan akan datang. Apa? Gimana mis itu sinonim? Masya Allah repotmu itu. Ra'aitu ustadan, thumma dhahabtu ma'al mudaris. Bisa tapi repot sekali. Kalau sudah bilang ustad saja. Bilang mudaris. Ya, antum perberat dirimu itu. Tapi kalau bisa dipersusah. Enggak usah dipermudah. Ya, persusah saja. Pokoknya kalau bisa disulitkan, sulitkan saja. Nah, apa ini? Hah? Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya cuma itu ustad. Kalau sapi gimana? Kan enggak semua kata punya sinonim. Itu masalahnya. Jadi nanti sapi gimana? Nah, kalau kambing gimana? Kan beda kambing, beda domba. Kan enggak bisa diganti dengan domba. Sapi kan enggak bisa diganti dengan kerbau. Enggak bisa antum bilang begini. Istaraitu bakorotan, thumma bi'tul jamus. Saya beli sapi, kemudian saya jual al-jamus. Maksudnya al-jamus antum mau kan apa? Sapi juga. Nah, orang bilang jamus pasti kerbau. Itu susah. Tapi kalau mau dipersusah, gimana ya? Cukup kan? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta